namanya polisi di Indonesia mah. Ini bukannya saya mau membandingkan ya, tapi polisi di Taiwan ini ya, tetanggamu aja berisik. 5 menit langsung datang kalau misalnya kamu laporin ya, ditelepon aja, nggak perlu ke kantor polisi buat laporan resmi, nggak perlu. Apalagi kalau misalnya kita telepon sifatnya udah mengancam nyawa, udah darurat banget. 5 menit Pak sampai ke rumahmu Pak. Kalau di Konoha nunggu metong dulu orang baru bertindak ya kan. Nanti setelah metong, setelah ada kejadian baru klarifikasi sono sini ya. Jangan marah, ini fakta polisi Indonesia ya. Polisi Indonesia ojo marah ya kalian ya. Polisi di Kalteng yang mencuri mobil dan bunuh warga positif narkotika jenis sabu. Jadi warga yang dibunuh ini ditembak di kepalanya. Lalu diambil mobilnya dan mayatnya dibuang di kebun sawit. Yang paling menyedihkan, keluarga korban tidak bisa melihat pemakamannya. Lagi tren sekarang polisi membunuh, lagi tren. Lagi senang-senangnya sekarang polisi membunuh sejak di bawah pimpinan Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo. Selama 4 tahun banyak kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anggota Polri dan terlihat biasa, bahkan mendapatkan promosi jabatan. Kenapa bisa seperti itu? Karena sudah bobrok Polri. Banyak kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anggota Polri, mulai membunuh ajudan, membunuh pasangan, membunuh teman kerja, membunuh komandan, membunuh masyarakat, membunuh anak sekolah di Padang, di Semarang. Dan yang paling kejamnya adalah orang yang mereka bunuh, mereka fitnah. Tahanan mereka bunuh, mereka siksa di tahanan, lalu mereka gantung dan mereka katakan tahanan itu bunuh diri. Kurang biadab apa kalian? Teroris melakukan aksinya meledakkan dan membunuh banyak orang, mereka tidak pernah memfitnah. Mereka bertanggung jawab. Ya, kami melakukan itu, kami melakukan itu. Geng narkoba di Meksiko ketika membunuh saingan bisnisnya, mereka tidak pernah memfitnah. Mereka jantan mengatakan, ya saya yang melakukan itu, kami yang melakukan itu. Kalian polisi Republik Indonesia, penegak hukum yang disumpah dan dididik untuk melayani masyarakat, menjunjung tinggi keadilan, presisi, tapi kalian paling jahat bersekongkol. Sanggup orang yang kalian bunuh, kalian fitnah. Kalian fitnah, itu luar biasa. Hal tergila, iblis saja tidak melakukan itu. Ya, anak STM yang di Semarang, Gamma, kalau tidak salah itu, dibunuh oleh polisi. Lalu komandan polisi di sana, Kapolres atau apa itu, mengadakan konvers, menunjukkan barang bukti celurit, segala macam sajam. Padahal faktanya dia tidak tawuran. Kurang biadab apa kalian? Hah? Kurang biadab apa? Kenapa ini bisa terjadi? Karena memang tidak layak menjadi polisi, tapi diluluskan. Dari segi mental, ideologi, dari segi tes psikolog tidak layak. Tapi karena kekuatan ini jadi masuk polisi. Banyak sekarang kita lihat. Coba kita perhatikan, polisi-polisi banyak arogan. Seandainya dia memang lulus murni, mentalnya lulus, psikolognya lulus, ya, kesehatan jasmani dan rohani lulus, dia tidak akan arogan itu. Coba kita lihat sekarang. Polisi-polisi asal nongkrong, diletakkan pistolnya di meja, diletakkan pelurunya di meja, nampak dia punya beceng di pinggangnya, bahkan punya akun sosmed, namanya reserse. Reserse itu dari bahasa Belanda, polisi rahasia. Polisi rahasia, reserse itu polisi rahasia. Tapi banyak reserse di Indonesia punya akun sosmed, masuk TV dan centang biru. Apaan itu? Coba dulu kalian bayangkan, reserse itu polisi rahasia, intel. Tapi seluruh Indonesia harus tahu dia kalau dia polisi. Namanya intel itu, reserse itu bergerak rahasia, senyap, menyelidiki secara senyap. Tapi kenapa kalian punya akun sosmed? Bahkan sampai centang biru, jadi selebgram. Apa-apaan itu? Komandan kalian apa? Pendidikan kalian gimana? Pendidikan kalian itu menjunjung tinggi keadilan, presisi. Tapi apa? Kalian jadi pelaku penjahatannya. Kalau kalian mau menembak aku, silahkan. Silahkan, kawan kalian aja kalian tembak kok. Pasangan kalian, suami kalian bunuh kok. Iya kan? Pasangan pacar kalian aja kalian bunuh. Bapaknya pun dibunuh. Iya kan? Polisi yang di Bogor itu ya, yang membunuh orang tuanya pakai tabung gas. Iya kan? Kurang edan apa? Itulah kalau lulusnya ditukang-tukangi.
Kalau kalian mau membunuh aku, silahkan. Tapi pastikan aku terbunuh. Jangan sampai aku bisa membalas. Karena masyarakat jangan takut ketika berteriak keadilan, mengkritik hal-hal yang bobrok. Pak polisi, tolong dong jangan tangkap kami. Kami hanya ingin membela diri dari orang-orang yang ingin menyakiti. Kami lawan daripada kami mati. Si perampok, pencuri, dan si tukang begal, kadang mereka bisa membunuh tanpa rasa kesal, bengis, kejam, sadis, dan tak bermoral. Kami lawan daripada kami dipenggal. Undang-undang membunuh itu memang salah. Haruskah kami berdiam dan terus pasrah? Kami mohon Pak polisi pikirkan lagi.